semua, balik lagi di Eriko Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kali ini gue akan membahas tentang metode perawatan kolam koi ya bro ya. Jadi gue akan bahas apa saja yang harus dilakukan ketika kita merawat kolam koi ya bro ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung saja bahas untuk metode perawatan kolam koi ya. Yang pertama yang harus lu persiapkan ketika lu membuat kolam koi atau ingin memelihara ikan koi ya. Jadi kolamnya lu persiapkan dan lu siapkan juga media filternya ya bro ya. Minimal itu 30% dari besar kolam ya bro ya. Nah, jadi bag chamber itu salah satu yang paling penting dalam metode pemeliharaan atau merawat kolam koi ya bro ya. Karena bag filter ini atau chamber ini yang bertugas untuk membersihkan kotoran-kotoran ikan koi ya bro ya. Di sini isinya ada media biologis dan media mekanis ya bro ya. Nah, itu yang utama yang harus kalian perhatikan ketika kalian memiliki kolam koi atau membuat kolam koi ya bro ya. Nah, yang kedua kalian harus bisa menjaga air kolam koi ya. Jadi memelihara koi itu sama dengan merawat atau memelihara air kolam ya bro ya. Nah, bagaimana bang untuk perawatan airnya? Nah, perawatan yang gue lakukan adalah gue melakukan dripping di setiap sore ya bro ya. Sore hari gue melakukan dripping ketika air kolam gue sudah kualitasnya menurun ya. Karena seharian diberi pakan ikannya, ketika sore hari kualitas air di kolam gue itu akan menurun. Jadi gue pasti dripping setiap hari di sore hari ya bro ya. Nah, yang ketiga itu pemilihan media filter sangat penting ya untuk proses atau metode perawatan kolam ya bro ya. Gue akan bongkar dulu karena kita menyinggung atau membahas tentang media yang dibutuhkan oleh kolam koi ya bro ya. Gue akan buka bak chamber gua, bak mekanik satu aja sama yang biologis ya bro. Nah, jadi yang kalian harus perhatikan itu adalah pemilihan media filter ya bro ya. Meskipun media filter gue yang murah-murah menggunakan jaring nelayan, tapi fungsinya bisa kita maksimalkan ya bro ya. Nah, ini untuk media yang wajib ada itu mekanik dan jangan lupa biologis ya bro ya. Ini harus dimaksimalin agar pengolahan limbah atau kotoran ikan koi yang tersaring di media mekanik itu akan diolah oleh media biologis ya bro ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya ada di video gua sebelumnya tentang pembahasan atau pemilihan media filter ya bro ya. Jadi beberapa pilihan jenis media filter ada di video gua sebelumnya. Nah, setelah ini di bak terakhir ini kan chamber mesin nih. Nah, biasanya bisa dimaksimalin lagi pakai UV gitu ya. Nah, kebetulan gua nggak pakai UV karena kolam gua itu semi outdoor ya, karena atapnya ditutup ya. Atapnya ditutup, jadi gua nggak menggunakan UV ya. Kalaupun mau menggunakan UV itu lebih bagus, air akan lebih jernih dan ikan tentunya akan lebih sehat ya bro ya. Nah, itu yang ketiga ya bro ya. Nah, yang keempat itu kalian wajib menambahkan media ini oyster atau karang jahe ya bro ya. Kebetulan gua pasang di sini. Nah, media ini berfungsi untuk penyetabil pH buffer ya bro ya. Jadi ketika kolam lu terkena air hujan dan pH-nya turun, akan distabilkan oleh oyster atau karang jahe tersebut ya bro ya. Jadi itu juga dibutuhkan untuk kolam koi ya bro ya. Karena kolam koi gue kalau hujannya lebat tuh masuk sini ya, air tuh dari sini tuh masuk ke sini. Jadi wajib menggunakan itu ya. Nah, setelah itu jangan lupa harus menggunakan aerasi ya bro ya. Ini aerasi juga sangat penting untuk keberlangsungan hidup ikan koi kita di kolam ya bro ya. Apalagi ikan koi itu hidup di kolam yang memiliki kedalaman minimal 1 meter itu
kadar oksigennya sangat rendah jika tidak dibantu dengan aerasi ya bro ya. Nah itu 4 metode atau cara atau tips yang harus kalian gunakan atau lakukan di kolam koi kalian ya. Karena perawatan kolam itu harus betul-betul, karena ikan koi itu kita yang rawat, kita harus rawat kolamnya agar air di kolam ini tetap sehat dan ikan tidak stres, tidak terkena penyakit gitu. Jadi kita harus menyediakan fasilitas ini untuk ikan koi kesayangan kita ya bro ya. Nah untuk perawatan rutinnya kalian bisa lakukan pengurasan ini minimal 1 bulan sekali untuk media mekanik ya bro ya. Untuk media biologisnya gue rasa nggak harus cepet-cepet sih, karena pertumbuhan media biologis itu cukup memakan waktu dan kotoran yang tersaring di media biologis itu tidak sebanyak di media ini, di media mekanik ya, maksud gue gitu. Jadi perawatan yang harus rutin lo lakukan itu membersihkan chamber 1 dan chamber 2. Jika chamber 1 dan chamber 2 itu diisi dengan media mekanik ya bro ya. Nah ini 1 bulan perawatan rutin agar menjaga kualitas air tetap sehat ya bro ya. Nah itu yang bisa gua ceritakan tentang perawatan kolam koi gua ya bro ya. Gua nggak ada perawatan yang aneh-aneh, kecuali gua menambahkan kayak bakteri starter ya. Setelah gua backwash, gue menambahkan bakteri starter karena takutnya kan banyak bakteri baik yang terbunuh atau terbuang, jadi gua isi lagi. Nah kayak gitu. Untuk perawatan lainnya mungkin gue menambahkan clay koi untuk kejernihan kolam dan meningkatkan kualitas air pada kolam kita tentunya ya bro ya. Oke, gue rasa pembahasannya udah cukup sampai sini. Yang pada intinya kesimpulannya adalah memelihara ikan koi itu sama dengan kita memelihara kualitas air atau menjaga kualitas air agar tetap sehat dan layak untuk ikan-ikan koi kita ya bro ya. Nah itu perawatan rutin yang harus lo lakukan, seperti membersihkan media filter, menambahkan air baru ketika sore hari yang gue lakukan gitu ya, atau yang sering didengar dengan bahasa dripping. Nah itu adalah suplai air baru untuk penyegaran ikan ya bro ya, karena di sore hari ikan yang seharian sudah dipuspakan akan mengeluarkan kotoran. Nah kotoran-kotoran itu akan menjadi masalah kepada ikan koi tersebut ya, makanya gue lakukan dripping di sore hari. Nah kayak gitu. Oke, itu adalah tips dari gua ya bro ya, tentang merawat atau memelihara kolam ikan koi ya, yang gua lakukan sepanjang tahun atau setiap tahunnya ya bro ya. Oke, videonya cukup sampai di sini. Semoga tips gua atau pengalaman gua yang sering gua lakukan di setiap tahunnya tentang merawat atau memelihara kolam koi bisa bermanfaat untuk bro-broku semua ya bro ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah subscribe atau mengikuti channel ini dari awal ya bro. Yang belum mengikuti boleh klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari channel gua ini ya bro ya. Sampai berjumpa di next video. See you, bye bye.